Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Riri. Kali ini kita akan membahas tentang diare ya. Diare pada anak dan balita. Nah, yang pertama tentang jumlah kasusnya pada tahun 2015 dan 2000 sampai 2017. Ya, di sini ada kenaikan pada tahun 2016, kemudian turun sedikit ya pada tahun 2017. Kemudian apa sih yang dinamakan diare? Diare yaitu atau mencret, yaitu buang air besar yang lebih sering, lebih dari 3 kali sehari, dan atau tinja yang dikeluarkan lebih lunak dari biasanya. Ada dua kategori ya, yaitu frekuensinya lebih sering dan konsistensinya lebih lunak. Nah, apa penyebab diare? Yang pertama, penyebab diare yaitu virus, kemudian bakteri, dan parasit juga bisa, dan susu tidak cocok. Ya, biasanya alergi susu biasanya akan diare. Kemudian, apa yang bisa menyebabkan diare? Karena diare itu bisa jadi infeksi, maka kebersihan selalu yang utama. Makanya makan tanpa cuci tangan itu kemungkinan menimbulkan diare. Atau minum air mentah, air yang masih mengandung banyak bakteri atau parasit. Dan makanan yang dihinggapi lalat, ini biasanya juga ada bakterinya. Buang air besar di sembarang tempat karena ini biasanya penularannya lewat apa, fekal ataupun fesesnya ses kemudian ke sekitar tangga cuci tangan, akhirnya eh, terkena infeksi atau dan lingkungan rumah yang kotor, kumuh. Terus memberikan makanan tambahan ASI yang terlalu dini. Misalnya karena susu sapi, pengganti susu ASI yang terlalu cepat, akhirnya akhirnya terjadi diare. Ingat ya, diare adalah salah satu penyebab utama kematian balita. Penyebab apapun penyebabnya, diare penyakitnya. Apapun penyebabnya, diare sangat berbahaya. Makanya perlu diobati. Diare bila tidak diatasi dengan tepat dapat mengakibatkan kematian. Prinsip pengobatan diare yaitu mengganti cairan yang keluar karena diare itu frekuensi BAB-nya lebih sering dan konsistensinya lebih cair, maka cairan yang dalam tubuh kita akan keluar lebih banyak daripada biasanya. Apalagi biasanya diikuti dengan muntah yang sulit masuk cairan lewat oral atau mulut. Nah, pengganti cairan yang keluar itu sangat penting, yaitu dengan oralit atau larutan gula garam. Misalnya oralit atau larutan gula garam. Yang penting cairannya harus masuk ya. Air putih juga nggak apa-apa. Nah, cairan dalam bahan makanan juga harus masuk seperti sup, sajian, minuman, yogurt, atau air putih yang masak juga nggak masalah. Bila bila anak masih kurang dari 6 bulan, ASINya harus lebih seringkan. Jangan eh, apa namanya, jangan malah dibatasin ya karena keluar tuh. Kemudian tambahan larutan sebagai tambahan bisa diberikan oralit atau air putih yang matang. Nah, cara membuat larutan gula garam ini yang penting. Gula 1 sendok teh penuh, kemudian garam 1/4 sendok teh, kemudian air masak 1 gelas. Nah, ini bahan-bahan dicampur ya tuh sampai larut benar. Cara pembuatan oralit sama ya, seperti gula gula garam. Hanya lebih praktis pakai 1 bungkus oralit di dalam 1 gelas air. Sampai rata, baca petunjuk lebih lanjut pada bungkus oralitnya. Biasanya diminum setiap kali diare. Setiap kali diare kasih minum oralit ini. Teruskan pemberian, nah berikan ASI lebih sering. Dan bila tidak minum ASI, berikan susu yang bisa diminum ataupun minuman yang bisa.
minum kalau kurang dari 6 bulan bisa dikasih ASI formula susu formula kalau yang nah, anak berumur 6 bulan lebih makanan tetap ya, tetap jangan dikurangi makanan padatnya. Nah, sering minyak-minyak cari buah segar pisang dihaluskan makan baru yang berat yang dimasak dan ditumbuk atau dihaluskan. Pemberian makanan sedikit demi sedikit tetapi lebih sering ya. Biasanya kan karena makan itu tapi tetap kita harus kasih makan sedikit-sedikit tapi yang sering. Nah, anak diberikan makanan dengan jumlah yang lebih banyak dari setiap hari selama 2 minggu setelah dia berhenti. Ini untuk mengebus isinya ya. Isinya kan bisa kurang kalau diare. Bila tidak diberikan oleh petugas kesehatan, jangan berikan obat. Kapan harus ke dokter? Nah, kalau tidak membaik dalam 3 hari, tinja cair keluar amat sering, lebih dari 10 kali tuh, sor-soran, itu harus dibawa ke dokter. Dan muntah-muntah kan asupan cairannya susah masuk, itu harus diberi berobat ke dokter atau dirawat. Sangat haus, tanda-tanda dehidrasi ya, sangat haus. Kalau dia sangat haus, maka dia akan dia cenderung dehidrasi. Makanya kalau sangat haus ini kita harus tetap kasih cairan sebanyak mungkin dan kita berobat ke dokter atau puskesmas ya. Tidak mau makan dan minum seperti biasanya lemas. Nah, ini lebih parah daripada sangat haus. Sangat haus itu dehidrasinya masih ringan. Nah, sedang kalau udah nggak mau makan minum itu biasanya dehidrasinya udah berat. Makanya kita perlu diinfus, bisa ke rumah sakit langsung. Nah, demam, adanya infeksi, makanya perlu obat-obatan lebih lanjut. Ada darah dalam tinja, nah ini ada parasit yang mungkin ada dalam infeksi parasit ya, darah dan lendir biasanya dalam tinja itu, ataupun lemak. Anak terlihat sangat lemah, biasanya kurang dehidrasinya karena dehidrasinya ini. Dapatkan satu atau lebih tanda-tanda dehidrasi, ya sama kayak tadi, ya, sangat haus atau demam, muntah, itu, mata colong, perutnya lipatan perutnya kembalinya lama. Nah, ini Kak, tanda-tanda dehidrasi, kurang cairan. Saudaranya menurun, mata cekung, tidak bisa minum atau malas minum. Kebitan kulit, perut kembalinya sangat lambat. Tidak lagi buang air kecil. Nah, tanda-tanda terakhir yang bisa kita lihat adalah buang air kecil. Kalau buang air kecilnya semakin lama, ya nggak buang air kecil, maka itu tanda-tanda dehidrasi. Bagaimana jika terjadi diare? Nah, berikan ASI saja pada 6 bulan dengan memperhatikan kebersihan asinya ya. Belum dikasih dibersihin dulu. Dia rebus dulu botol-botolnya. Nah itu susu dot sebelum diberikan ke bayi direbus dulu. Cuci tangan sebelum menyiapkan makanan. Sayuran juga dicuci dengan dan dimasak dengan baik. Selalu minum air yang telah direbus, jangan air mentah ya. Masak makanan dengan yang benar. Cara yang benar harus dilindungi dari hinggapan lalat atau kecoa. Ya, terakhir ada ini ya, ada vaksin untuk mencegah pemberatan pada diare itu puskesmas sekarang gratis ya. Nggak apa-apa ini harus dikasih, kalau umum biasanya cukup mahal. Makanya apa, kesempatan ini jangan sampai dilewatkan. Berikan vaksin pada anak diare, pada anak untuk mencegah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.